Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa berdiri di tempat ini, kami bisa memuji-Mu itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji Kau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat boleh nyata di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan boleh melawat setiap hati kami. Saat ini bagi Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi dengan saya mengatakan amin. Mari kita pujikan Allah itu baik. Kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama, dan kita pujikan sungguh bangga Bapa. Kami keluarga pertama dijalankan.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita kiranya firman Tuhan dapat melawat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Saat ini mari kita pujikan sungguh indah.
meskipun kondisi dunia saat ini, negeri kami, di sekitar kami tidak memungkinkan, tetapi Tuhan di atas segala semuanya itu, Tuhan tahu bahwa semuanya Tuhan kerjakan sangat amat baik. Kami jemaat Tuhan pagi hari ini mengambil waktu bagian mencari Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup, jiwa, tubuh kami kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman bagi kami, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan seluruh hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati, kami mau menerima, membukakan hati dan pikiran kami, roh kami untuk menerima firman yang hidup, yaitu dalam Yesus Kristus. Tuhan berkarya di tengah-tengah kami, sehingga bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan 7 ini. Di minggu pertama kemarin, Ibu Gembala sudah dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan luar biasa respon untuk ibadah dengan cara suasana yang baru. Tapi saudara kasih Tuhan, itulah bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita, bahwa kita juga sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan yang saya bawa pada pagi hari ini, saya mengangkat satu kasus atau tentang yang sering kita dengar selama ini, tentang akhir zaman dan antikristus. Bapak Ibu, Bapak, selama ini kita melihat baik di media maupun di buku, di-sharekan teman-teman kita. Mungkin kita bertanya, apakah antikristus itu identik dengan apa? Ya, apakah itu menakutkan bagi kita orang percaya? Apakah memang ada antikristus? Sejak kapan dan kapan? Terus dan kapan Tuhan Yesus datang? Betul Bapak Ibu? Ya, selama ini kita bertanya, mungkin kita mendengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, antikristus itu sebenarnya sudah ada sejak zaman. Ya, kalau Adam itu, iblis datang kepada Hawa. Oh, dia anti. Iblis itu adalah jadi tentang dia tidak suka kepada orang percaya kepada manusia, percaya kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, ketika Hawa, ya, pada waktu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, dan iblis bekerja, berinisiatif memutarbalikkan atau memalsukan firman Tuhan kepada Hawa tentang firman Allah. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, iblis mengucap pikiran Hawa, dan akhirnya mereka berdua melanggar firman Tuhan karena mereka mendengarkan perkataan iblis. Dalam konteks perjanjian baru, dan di situ juga iblis tidak diam. Ketika Yesus dicobai juga pada gunung, iblis menawarkan berbagai hal. Artinya bahwa pekerjaan iblis itu selalu ada dan mencoba menggagalkan orang-orang percaya. Dan bagaimana kita orang percaya, orang Kristen yang zaman ini menanggapi hal-hal itu, tentang media, tentang orang-orang, apalagi sekarang saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di YouTube itu atau di Facebook, banyak orang-orang mengartikan tentang akhir zaman, apalagi angka berapa itu Bapak Ibu?
Enam 3 kali. Kalau kita melihat, sehingga kita orang Kristen yang ragu-ragu masih belum siap, belum memahami firman Tuhan. Waduh, apa itu kira-kira menakutkan gak? Apalagi teknologi sekarang sangat canggih. Saudara, pemain sepak bola, saudara, ya, Juventus pernah kita lihat di belakang mereka di scan secara otomatis. Jadi sehingga bahwa mereka absen. Tapi biasa saja. Apakah itu dijadikan identitas tentang akhir zaman, bahwa itu tanda-tanda antikristus? Saudara, teknologi yang kita, apalagi HP kita sekarang ini sangat canggih, saudara. Bahkan HP ada yang bisa dilipat, ya. Bahkan HP juga ada yang bisa dimasukkan di rencana dimasukkan di tangan, di badan, sehingga kita tidak pakai bawa kemana-mana dan bisa lagi secara otomatis aliran listrik di dalam tubuh kita bisa otomatis, HP kita bisa aktif. Dan apakah itu gereja melihat itu bahwa itu tanda-tanda akhir zaman? Saudara kasih Tuhan, ya, mari kita baca dari tulisan ini di atas ini. Apa itu antikristus? Anti artinya mengganti, ya, dalam bahasa ini anti, artinya mengganti, melawan atau mengambil tempat orang lain, ya. Dan Kristus atau bahasa Yunani-nya, saudara, Kristus atau berarti yang diurapi atau Mesias yang diurapi, artinya bahwa di mana anti kepada Kristus, di mana seseorang mengambil, ya, tempat menjadikan dirinya sebagai Allah, ya. Intinya bahwa iblis itu mengambil tempat bagian untuk merusak iman orang percaya, ya. Klik lagi ya, ada di depannya. Saudara kasih Tuhan, dalam 2 Tesalonika dikatakan ayat 2-4, 3-4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebutkan atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara kasih Tuhan, sebelum gereja Tuhan, ya, sesudah Yesus naik ke surga, penganiayaan orang Kristen pada waktu itu, zaman itu, yaitu kekaisaran Romawi, ya. Setelah Yesus naik ke surga, berarti gereja Tuhan, orang-orang murid-murid Kristus pada waktu itu mengalami datang di kota Yerusalem. Mereka menghancurkan Yerusalem. Kalau kita melihat peperangan kekaisaran, kekejaman, saudara, bagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi mereka pada waktu itu sudah dikatakan zaman. Itu zamannya, saudara. Bukan berarti zaman sudah berakhir. Mengapa saya katakan, nanti saya sampaikan ayat tentang bagaimana kita tahu zaman itu kapan, Tuhan datang itu kapan. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang, Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, ya, bahwa ada penyesatan, ada orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai nabi, ya, nabi palsu. Ya, sepertinya kalau kata palsu berarti seperti asli. Dan orang-orang biasanya kalau kita melihat, saudara, orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami yang membedakan mana yang asli, mana palsu, ya tentu bisa percaya saja. Kalau sudah percaya, tentu apa? Ya mengikuti ajaran itu. Tentu percaya kepada nabi itu, bahwa ini yang benar. Ya, tentu kan saya katakan pada awalnya bahwa anti kepada Kristus atau anti Kristus itu adalah mengoncang iman orang percaya oleh ajaran-ajaran palsu. Bagaimana kita tahu, saudara?
Bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan membedakan ajaran-ajaran? Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, suatu keutuhan yang tidak bisa diubah. Secara kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, itulah dasar kita. Terus bagaimana kita tahu bagaimana membedakan orang yang ajaran yang tidak sehat? Tentu menyimpan dari firman Tuhan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sempat ikuti saudara di Facebook itu. Saya penasaran, sepertinya ajaran Kristen seperti mereka memakai salib, ya, seperti memakai salib, tapi mereka sangat strategis mereka di Facebook, saudara. Sampai coba saya masuk di dalam, saya mencoba menelusuri kemana sih arah orang ini, ajaran mereka ini. Ketika saya masuk, saudara, tetapi mereka itu kenapa percaya sama saya, kenapa saya masuk di situ? Saya kepingin tahu ini apa, saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya dimasukkan, saudara. Setelah saya lihat, video-video mereka tidak menceritakan tentang apa, tentang Yesus, tetapi ada Mesias baru, ada Yesus baru. Akhirnya saudara, saya keluar dari situ. Terus ditanya kepada saya, kenapa Bapak keluar? Saya sudah tahu. Artinya ada Mesias palsu, ajaran-ajaran palsu, sehingga gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak mengerti, ya, akhirnya terbawa oleh pemahaman-pemahaman. Ada penulisan-penulisan di dahi seperti angka 66 itu, saudara. Memang di dalam kitab Wahyu, saudara, Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Wahyu itu memang tidak bisa secara kita memahami kitab pribadi atau kita mendengarkan orang lain bahwa ini terjemahannya seperti ini. Tidak asal diambil saja itu jadikan satu patokan, tidak. Dan Tuhan berkata juga bahwa dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa setiap manusia, orang yang percaya kepada Kristus, ya, didampinginya. Artinya bahwa mereka dimateraikan. Jadi kita ini sudah dimateraikan di dalam kita, artinya bahwa kita sudah dimateraikan Kristus, di mana kita ini semua orang yang percaya kepada Kristus dimateraikan. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang itu. Antikristus itu adalah anti kepada ajaran, tidak suka firman Tuhan, tidak suka doa, itu mulai anti, tidak suka lagi. Dia mau lagi beribadah, itu juga anti, saudara. Anti kepada satu ajaran kebenaran, anti kepada satu kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak jauh-jauh. Makanya dalam satu Petrus dikatakan bahwa antikristus itu mulai dari gereja. Siapa gereja? Gereja adalah secara umum orang yang percaya kepada Kristus. Katakan tadi dia katakan bahwa murtad, menyimpang, tidak lagi berbalik. Ya, orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Kristus, orang-orang lagi yang tidak lagi percaya, berbalik dari kebenaran. Makanya Paulus berkata bahwa orang-orang yang anti Kristus adalah mulai dari gereja Tuhan, dari dalam gereja Tuhan. Makanya kita tetap setia. Nah, ayat selanjutnya di bawah-bawahnya, klik aja. Ya. Lanjut. Ya. Di atasnya, di atas. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Artinya sudah kasih Tuhan, ya, kedatangan Tuhan atau akhir zaman apapun tidak ada seorang pun yang tahu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Loh, Tuhan datang, kalau kita melihat, loh, ada penampakan di Timur Tengah, ada kuda sedang, ada orang yang menaik kuda. Itu tidak benar, saudara. Karena tidak seorang pun yang tahu.
Ini yang merusak, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen dalam dunia ini menanggapi bahwa akhir zaman ini seperti penampakan bahwa langit terlihat seperti itu. Bagi kita adalah bagaimana kita pada saat ini, bukan pada pengalaman kita, ya saudara. Pada saat ini, ketika hadir dalam gereja, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tetap setia sampai saat ini. Itulah bukti kita kesetiaan. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, bukan mengingin tahu kapan Tuhan. Tidak ada. Dikatakan dalam perumpamaan dalam Injil Matius, saudara, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu seperti orang-orang berangkat burung. Orang-orang seperti perangkat burung, ya. Bapak Ibu, saya sudah waktu kecil memang senang main-main di desa, saudara, di hutan nangkap burung. Perangkat burung ini, saudara, biasanya jebakan, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau dia ada yang pernah lihat, jebakan. Jebakan itu apa, saudara? Berupa makanan, sehingga burung itu masuk di dalam jebakan itu, terperangkap. Kalau sudah terperangkap, ya, burung itu tidak bisa keluar. Dan akhirnya apa? Ya, saya ambil burung itu, saya goreng, saudara. Ya, saya goreng. Tapi di akhir zaman juga gereja Tuhan mengalami hal seperti ini. Kita terperangkap oleh apa? Dunia ini. Terperangkap oleh karena kemewahan dunia, sehingga kita lupa pada Tuhan. Sehingga kita terperangkap oleh jerat-jerat iblis, jerat-jerat dunia ini. Banyak jerat yang menjerat kita. Bisa itu masalah keluarga, bisa itu masalah ekonomi, bisa itu masalah penyakit, sehingga kita terjerat di situ, tidak melihat bahwa itu adalah jerat membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Untuk itulah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tetap setia. Meskipun kondisi dunia saat ini tidak memungkinkan, Bapak Ibu Saudara, tetap setia. Ya, ayat sebelumnya. Di bawahnya ada yang dua ayat berbicara tentang orang yang setia sampai mati. Ya, Markus pasal 13 ayat 13 dikatakan, sama-sama baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini ayat bahwa Yesus berkata demikian. Kamu akan benci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan, kata bertahan di sini saudara, bertahan sampai pada kesudahannya. Tadi saya katakan kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Kesudahan itu tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Bapa. Allah itu sendiri. Makanya kalau ada berkata orang, besok 2 minggu lagi, ya, siapa yang bilang waktu film apa? 2012 akan dunia hancur. Banyak orang Kristen pada waktu itu percaya juga, ya. Bahkan ada pada tahun 68 itu di Bandung ada satu gereja, mereka menantikan Tuhan. Akhirnya bukan menantikan pada jam 1 siang, mereka menanti ke bawah Tuhan datang jam segini. Akhirnya yang datang apa? Mobil polisi yang datang menjemput mereka. Kenapa? Karena tidak kembali kepada ajaran, tidak kembali kepada Alkitab. Apa kata dunia? Apa kata orang lain? Makanya jemaat Tuhan tempat ini, mana kita sama-sama belajar. Ada waktu nanti kita nanti ke depan kita mau belajar sama-sama Alkitab, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh satu ajaran. Katakan bahwa antikristus itu adalah satu pengajaran Mesias palsu yang berkata aku bisa seperti Yesus, aku bisa mengadakan seperti itu. Tidak. Makanya Yesus berkata, kamu akan mengalami, ya, kamu akan dibenci oleh namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita tetap setia. Meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Meskipun kondisi saat ini kita dibatasi oleh karena kondisi, tetapi iman kita tidak hilang kepada Kristus. Cinta kita kepada Kristus tidak akan hilang. Kasih cinta pengorbanan kita kepada Kristus tidak akan hilang.
Ini yang maksudnya Tuhan di sini. Setia, bertahan. Ya. Dunia bisa apa berlalu kata firman Tuhan, tetapi iman kita tidak bisa hilang. Amin. Tidak bisa hilang. Makanya Yesus berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Berarti tidak perlu takut. Meskipun orang lain berkata, ini sudah ada tanda-tanda. Tidak perlu takut. Kenapa? Bagi orang yang percaya pada Kristus, kesusahan itu, penderitaan itu hanya sementara, tapi dilewatinya dengan iman. Amin. Saudara kasih punya zaman 2005, 2004 tsunami di Aceh. Itu zamannya juga, bukan berarti zaman sudah berakhir, tidak. Mungkin pada waktu orang ini zaman sudah berakhir, ada tsunami kayak tidak. Tuhan memberikan waktu bagi kita adalah sampai saat ini ada anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap setia. Jangan kita disesatkan oleh berbagai hal duniawi. Maka Yesus berkata, tetaplah setia. Tetap kita setia sampai akhir zaman. Ayat berikutnya. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan dari saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Waktu, zaman dan kedatangan Tuhan adalah hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kalau ada berkata ini zaman antikristus. Zaman antikristus itu adalah orang-orang, ibarat orang anti kepada Kristen, orang percaya kepada kita. Mungkin ada saudara kita, ya, anti kepada kita, percaya kepada Kristus. Mungkin oleh karena masalah politik, dikait-kaitkan dengan itu juga. Memang anti kepada Kristus. Apa dari itu akhir zaman? Tidak. Makanya firman tetap setia, tetap cari Tuhan. Ada zaman yang bahwa kita juga mengalami seperti teraniaya. Itu benar, harus kita mengalaminya. Kembalilah kepada kebenaran firman Allah. Kembali pada kebenaran Alkitab. Saudara kasih Tuhan, saksi Yehova. Siapa yang pernah sudah mendengarkan saksi Yehova di sini? Katakan. Pernah mendengarkan saksi Yehova? Ada tadayun saksi Yehova. Ada ajaran Mormon. Siapa yang pernah tahu? Ajaran Mormon itu saudara, mereka orang-orang elit. Seperti di mall-mall, mereka datang ke Mormon. Itu saudara, mereka datang ke satu tempat atau toko-toko buku, dan mereka pura-pura seperti melihat buku Alkitab. Misalnya mereka menyamar, dan mereka mendatangi kita seperti orang baik, bahkan bisa diajak kita makan, saudara. Dan mereka mengajari kita tentang kebenaran seperti apa. Wah, baik. Sehingga kita melihat bahwa mereka ini orang baik. Tetapi di dalam ajaran mereka saudara sudah menyimak dari firman Tuhan. Dan saksi Yehova nyata-nyata. Di Sidoarjo, di alun-alun Sidoarjo, saudara, mereka datang. Kapan hari pernah ketemu di Sidoarjo? Mereka suka putih-putih, ganteng-ganteng. Memang cara mencerah orang Kristen. Mereka datang apa? Untuk menyesatkan. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan, kembali pada Alkitab kebenaran. Hanya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kalau mereka menyesatkan kita tentang bahwa ada nabi yang paling bagus, ada nabi Yesus yang bukan Yesus di Alkitab, tetapi Yesus yang bisa melakukan mujizat. Dikatakan Paulus bahwa orang-orang yang murtad, orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan persekutuan, mereka juga akan apa? Binasa. Untuk itu orang percaya, kita jemaat di tempat ini, marilah kita tetap kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Bukan kata orang lain, bukan kata siapa saja. Kenapa? Alkitab tidak pernah berubah, tidak mengubah kedatangan Yesus.
oh ada di ayat ini tanggal Tuhan Yesus datang ke dunia ini di tanggal kedua, pasti Tuhan datang pada jam segini. Tidak ada. Karena firman Tuhan dikatakan tadi, ya, kuncinya saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun. Hamba Tuhan saya sendiri tidak bisa menjamin. Nanti pada bulan, pada tahun, hari dan jam detik ini Tuhan datang, tidak ada. Yang tahu adalah Bapa. Mengapa demikian saudara kasih Tuhan? Karena Allah itu yang berautoritas, bukan manusia. Bukan manusia yang mengatur Allah. Karena yang berdaulat di atas semua itu dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nggak perlu tahu. Makanya kalau ada orang berkata ini tanggal ini tahun 2000 berapa, itu boleh saja berkata. Tetapi kita yang mau percaya kembali kepada firman Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Yesus, mari kita tetap percaya, tetap setia dalam keadaan kita saat ini. Setiap sampai kita dipanggil Tuhan, bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Itu maksudnya sih. Setia sampai mati. Saat ini saya setia. Hari ini saya beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, membaca kitab, berdoa. Terus sampai Tuhan memanggil saya. Sampai tubuh ini meninggalkan bumi. Itu artinya setia sampai selamanya. Tidak ada mungkin besok, tidak ada. Karena tidak ada yang melihat kapan waktunya manusia itu dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu adalah yang Yesus katakan, orang yang setia sampai bertahan sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan terakhir katakan firman Tuhan, tetaplah setia dalam panggilan Tuhan. Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, sudah dipilih oleh Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat. Itu adalah panggilan. Saudara dan saya adalah sudah dipanggil Tuhan menjadi muridnya, orang yang percaya kepadanya. Jadi tetap panggilan, tetap di dalam panggilan. Dan kita meninggalkan Tuhan oleh karena apa saudara? Dunia, oleh karena kekayaan dunia ini, oleh karena ekonomi, oleh karena masalah, oleh karena penyakit. Sehingga kita saudara, kita masih di dalam kegagalan. Itu artinya saudara, bahwa zaman-zaman ini, zaman-zaman akhir ini banyak tantangan orang percaya, ya, banyak tantangan orang percaya. Oleh karena apa saudara? Oleh karena dunia menawarkan tentang kemampuan mereka, tentang pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Untuk itu bagi kita jemaat Tuhan tempat ini, mari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, membaca Alkitab. Setiap hari bergembala share firman Tuhan. Tapi jangan hanya itu saja, saudara. Baca Alkitab, jangan satu ayat saja, satu perikop kalau bisa, supaya kita benar-benar mengerti. Saudara, banyak orang, ya, copot-copot ayat satu katanya nggak bisa mengerti. Kalau baca satu perikop itu, mengapa kalau di dalam perikop ini ada judulnya khotbah tentang akhir zaman? Dibaca, jangan satu ayat saja, supaya dibaca semua. Oh, ini maksudnya firman Tuhan, sehingga diartikan di ayat yang terakhir harus belajar. Saksi Yehova, saudara, ya, saksi Yehova menyerang orang Kristen ayat per ayat. Ya, pernah saya ke Ambon waktu di kapal, dan saksi Yehova menginjili saya. Jadi nggak tahu kalau saya menginjil juga, saudara. Ya. Di ayat Alkitab dihafal beberapa ayat dan memberikan kepada saya bahwa mengoncang iman saya. Aku bilang, Bapak sudah baca ayatnya dari atas sampai bawah. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sudah baca itu ayat itu baca sama saya sekarang ini, saya percaya Bapak. Dia bilang, Japing langsung marah dia, sudah merah mukanya. Bapak bilang, karena modal mereka adalah hanya satu ayat. Ya, modal mereka hanya dengan satu ayat, tidak baca satu perikop itu. Akhirnya apa? Modal mereka memutarkan, yang membalikan iman orang percaya kepada Yesus kepada ajaran mereka. Untuk itu gereja Tuhan, marilah kita tetap membaca Alkitab. Alkitab sekarang sudah ada di HP, Alkitab elektronik. Ya, mari kita baca Alkitab supaya kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga kita saudara
masuk di dalam ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita mau coba gimana ya seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita tahu baca firman Tuhan pada hari ini, apalagi yang hari ini sudah datang di dalam pengajaran ini, saudara, saya percaya kita tidak mudah digoncangkan iman kita. Kita percaya hanya satu-satunya penolong kita hanyalah Yesus, Tuhan yang hidup. Itu yang memberikan jaminan. Tidak perlu lagi takut, saudara. Dunia ini akan firman Tuhan katakan berlalu, kata berlalu. Kita dunia ini semakin canggih, semakin berubah, tetapi iman kita tidak bisa dirubah karena hanya satu pegang kita, yaitu hanya satu keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman bagi hari ini. Meskipun Tuhan banyak waktu yang harus kami sampaikan untuk memaparkan firman Tuhan ini, tetapi memberikan kesimpulan bagi kami pagi hari ini bahwa Engkau datang menyelamatkan kami, Engkau datang memberikan keselamatan bagi kami, Engkau datang untuk memberikan keteguhan bagi setiap kami, Engkau datang bagi kami memberikan keselamatan yang kekal, Engkau menguatkan kami, Engkau mengangkat kami ketika kami lemah, Engkau menghibur kami ketika kami Tuhan dalam duka cita. Engkau memberikan pengharapan bagi kami ketika kami tidak mempunyai pengharapan, dan Engkau memberikan jaminan ketika kami dalam kekhawatiran. Tuhan, kami percaya pagi hari ini hanya Yesus Kristus yang hidup yang menjadi penolong kami, di mana firman-Mu berkata orang yang setia sampai kesudahannya itu yang akan diselamatkan. Jadikanlah kami setia, biarlah kesetiaan kami mencintai Tuhan, biarlah cinta kami dalam pengorbanan kami, biarlah cinta kami dalam membaca, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami melewati zaman-zaman ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan tempat ini, dalam hal apapun pergumulan mereka, Tuhan jawab itu melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus berkarya, tambah-tambahkan itu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan